Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita perbanyak lagi koleksi kue kering untuk menyambut Lebaran. Gimana, udah berapa macam nih yang kalian punya? Ini nih hanya menggunakan satu resep dengan beberapa macam varian. Kalian sebenarnya boleh menambahkan dengan apa aja. Kita akan dapatkan 9 macam cookies. Ini enak banget. Untuk itu ikuti aja tutorialnya ya. Sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, kita gunakan tepung terigu, kemudian susu bubuk, lalu gula halus, ini maizena atau tepung jagung ya, dan menggunakan 4 kuning telur. Juga kita gunakan margarin dan butter. Nah, untuk resep ini kalian boleh buat setengahnya. Kalau kalian buat setengahnya itu ya semuanya dibagi 2 ya. Nah, pertama-tama kita saring dulu gula halusnya, kemudian masukkan 4 kuning telur. Ini dapatnya banyak banget sekaligus aja ya, kan sekalian untuk lebaran. Atau untuk ide jualan. Nih, sekarang kita masukkan margarin dan butternya. Kalau udah, kita mixer dulu sampai semuanya tercampur dan warnanya agak sedikit pucat. Jangan terlalu lama juga sih. Kemudian kita masukkan susu bubuk bertahap biar nggak ambiar. Nih, matikan dulu aja mixernya kalau kira-kira udah tercampur, baru kita mixer. Setelah itu masukkan tepung maizena. Nah, ini pastinya enak banget, lembut, garing, lembut, tapi juga nggak rapuh. Tetap ngeprul-ngeprul, karena kita kan menggunakan butter. Wajib ya pakai butter, kalau nggak rasanya jadi biasa aja. Nah, sekarang untuk adonan yang banyak ini, kalau ya kita ngerjainnya seorang diri, kita ambil sebagian aja dulu. Nih, sebagian kita anggap biangnya ya, kemudian baru kita tambahkan dengan secukupnya tepung terigu. Nah, kira-kira jangan langsung banyak dulu. Jadi, tepung terigunya juga kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nih, masukkan sedikit dulu, kemudian kita aduk. Lihat konsistensinya, ditekan gitu. Kalau masih terlalu basah, bisa tambahkan sedikit dengan terigu. Tapi ingat, jangan terlalu lunak ataupun terlalu kering. Sekarang kalau udah kita timbang, kalau di sini Mama Iji menggunakan beratnya masing-masing 15 gram. Dan ini adalah bentuk yang pertama, kita pipihkan seperti ini. Jadi adonannya itu di tangan saat kita penyet-penyet itu konsistensinya sedang ya. Nih, kita bulatkan. Oh ya, untuk isiannya boleh apa aja. Di sini Mama Iji menggunakan selai nanas. Nah, ini adalah nanas nastar kekinian. Kita gunakan jepitan nastar. Ini bentuknya apa ya? Bentuk motif bukan bentuk, motifnya segitiga seperti ini. Sebenarnya untuk motif sesuai selera aja ya. Nah, begini caranya. Ini mengasihkan sekali. Melatih kreativitas. Ini adalah bentuk yang pertama. Nastar model yang terbaru. Jadi seperti ini ya. Kita lakukan setiap bentuk itu bertahap. Kemudian bentuk yang kedua masih ada sisanya. Kita belum ngadon lagi. Tapi tergantung kalian ya, mau seberapa banyak itu sesuai selera aja. Ini kita akan buat nastar bentuk daun. Masih menggunakan jepitan. Nih, seperti ini. Sebenarnya beda tangan, beda bentuk, beda jepitan juga ya. Beda cara menjepit maksudnya. Jepitannya sih sama. Nih, udah jadi 2 model. Sekarang lanjut yang ketiga. Untuk yang ketiga ini kita gunakan tutup toples. Boleh tutup toples apa aja atau kalian boleh menggunakan apa aja ya yang menurut kalian tuh nanti bentuknya akan bagus. Kemudian dengan plastik biar nggak melekat. Tuh kita pipihkan pelan-pelan. Pelan-pelan. Perlahan aja. Jangan terlalu tipis juga. Nih bentuknya jadi seperti kerang. Tuh, udah dapat 3 macam. Ini karena Mama Iji untuk contoh, jadi nggak terlalu banyak ya setiap modelnya. Nah, satu loyang ini kita dapatkan 3 model. Ini siap kita oven. Oven sebelumnya dipanaskan terlebih dahulu. Kita oven dengan suhu 150 derajat Celcius 12-15 menit. Tentunya disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Kalau untuk kue kering itu jangan terlalu tinggi suhunya. Nanti takutnya pecah-pecah-pecah ya.
Sambil lihat aja, kalau udah kecoklatan berarti udah matang. Ini lanjut kita bentuk yang berikutnya. Ini akan Mama Eji isi dengan kurma. Kurma, kalau terlalu besar Mama Eji kurang suka. Jadi kurma itu dipotong-potong. Ukurannya ya sedang aja. Kalau terlalu kecil bisa ditambahkan isiannya. Nah, dengan sendok itu tuh, sendok susu. Biar bentuknya lebih simetris, membulat. Sekarang bentuk yang kelima. Nanti dulu bentuk yang keempat tadi kita bulat aja polos ya. Ini bentuk yang kelima masih dengan isian kurma. Selain kurma kalian juga boleh mengisinya dengan kacang ataupun dengan kismis. Jadi sesuai selera aja sih untuk isiannya. Masih dengan sendok susu. Nih kita tekan-tekan berlahan. Jangan lupa sebelumnya sendoknya juga udah kalian celupkan ke tepung ya. Biar nggak melekat. Nah, untuk bentuk yang kelima ini udah bentuk yang keenam. Tadi yang masih yang polos, sekarang masih dengan isian kurma. Kita bulatkan lagi. Nih, seperti ini tekan-tekan berlahan. Kalian bisa lihat ya konsistensinya saat kita bentuk itu tidak pecah-pecah, artinya tidak terlalu kering ataupun tidak melekat. Artinya tidak terlalu lunak. Nah, dengan ujung sendok ini kita bentuk lagi seperti itu. Kalian bisa lihat. Nih, bentuknya cakep kan? Dari alat yang sederhana. Udah deh. Dari yang bulat polos sampai yang kita bentuk. Ini udah dapat satu loyang dan siap juga kita oven. Suhunya masih sama. Udah berapa bentuk tuh? Tadi 3, 5. Oh, udah 5 bentuk. Ini sekarang yang ke-6. Sebenarnya kalian boleh mencampurkan dengan keju juga ya, parutan keju yang kalian keringkan dulu di oven. Itu hasilnya lebih enak, akan lebih garing gitu kalau menggunakan keju. Nah, dengan bentuk persegi panjang, kita gunakan ini nih pisau untuk puding. Ada kan? Pastinya kalian udah punya semua nih. Ini murah banget harganya. Nah, tinggal dikreasikan deh seperti ini. Tuh, jadi lebih unik ya. Udah bentuk keberapa ya? Waduh, ada yang ke-7, 9, maaf ya. Udah nggak tahu udah bentuk yang keberapa. Sekarang lanjut. Nah, ini adonannya kita buat lagi. Ambil sebagian adonan butter. Kemudian kita tambahkan dengan terigunya. Sampai konsistensinya itu ketika dipegang itu udah pas banget. Nah, kalau masih lunak bisa tambahkan sedikit lagi. Jangan kekeringan yang pasti ya. Jadi dengan kita melakukan bertahap ini, adonan kita itu tetap stabil dan tidak akan menjadi keras sampai pada bentuk yang terakhir. Karena ini cukup banyak ya adonan tepungnya. Nah, ini bentuknya masih bulat dengan menggunakan pisau pemotong agar-agar itu. Oke. Lanjut untuk bentuk yang berikutnya. Oh, belum. Ini tadi udah matang ya. Ini ala-ala nastar. Kalau udah matang kita dinginkan. Kalau udah dingin baru kita olesi dengan kuning telur ditambah dengan minyak. Misalnya kuning telurnya 1, minyaknya 2 sendok makan. Nah, setelah kita olesi dengan bahan pengoles tadi, siap kita oven lagi dengan suhu 100 derajat Celcius, suhu rendah. Selama 10 menit atau sampai kalian lihat aja ya kecoklatan. Ini Mama Eji oles 2 kali, jadi warnanya tua banget. Mama Eji pikir sekali oles aja udah cukup ya. Tapi kalau kalian suka warna yang tua seperti ini, olesnya 2 kali. Kalau oles 2 kali itu setelah dingin kan kita oles yang pertama. Kalau udah kering, oles lagi yang kedua, baru kita masukkan di oven. Nah, ini bentuk berikutnya kita pipihkan kemudian dengan ring cutter. Mama Eji tuh sebenarnya memerlukan bentuk bulan sabit karena nggak punya cetakan bulan sabit. Jadi dari ring cutter yang besar dengan ring cutter yang lebih kecil. Nih, jadi kita bentuk seperti bulan sabit. Untuk ketebalannya jangan terlalu tebal ataupun terlalu tipis ya. Sedang aja, kurang lebih nggak sampai 1 cm, 0,7 mili mungkin. Udah, tadi udah dapat setengah loyang, kita lanjut lagi. Ini yang terakhir bisa kita tambahkan dengan meseseres adonannya dan kita gunakan cetakan nastar. Ini disebut dengan nastar Taiwan. Bentuknya cetakannya berbentuk nanas.
Sebelumnya jangan lupa kalian taburi bagian dalam cetakan dengan terigu. Ini dia hasilnya, ini imut lucu kecil-kecil mungil. Setelah semuanya itu kita oven, sekarang kita siapkan secukupnya coklat putih sesuai banyaknya yang akan kalian gunakan ya. Nah, ini kita panaskan dulu airnya sampai mendidih, kemudian kecilkan api. Kita letakkan aja di bagian atas, kemudian aduk perlahan sampai lumer, matikan apinya. Jangan sampai mendidih-mendidih lagi kalau udah lumer ya. Ini dia hasilnya yang udah kita oven, tuh cakep-cakep kan. Ini tinggal kita beri garnish dengan coklat putih dan coklat yang coklat. Dark coklat. Nah, sebagian coklat putihnya udah Mameji pindahkan ke piping bag. Ini ada sisa sedikit untuk yang berbentuk nanas. Ini ternyata enak banget loh kalau kita tambahkan dengan meseseres itu. Ada sensasi-sensasi geredet-geredetnya gitu saat digigit. Sekarang kita celupkan ke coklat putih. Nih seperti ini. Usahakan satu kali usapan jadi hasilnya mulus. Nih kita letakkan di cooling rack sampai coklat ini kembali membeku ya. Oh ya, tips untuk coklat tadi agar lebih lumer bisa kalian tambahkan dengan sedikit shortening mentega putih ataupun minyak sayur. Jadi sedikit aja sampai terlihat tidak terlalu mengental. Nah, untuk DCC atau coklat yang warna coklat itu juga sama caranya ya. Jadi kita gunakan coklat putih dan coklat yang coklat. Nah, ini yang bentuk dengan sendok susu. Tuh, kita celupkan setengahnya. Jadi seperti jari-jari gitu tuh. Lebih cakep bentuknya, lebih terlihat ya. Boleh juga seluruhnya sih, cuman boros ya coklatnya. Tapi setengah juga lebih cakep. Nah, ini yang polos tadi kita celupkan seluruhnya. Pada seluruh permukaannya. Begitu cara mencelupnya ya, satu kali celupan langsung diangkat. Ini yang berbentuk bulan sabit, kita celupkan coklatnya pada permukaannya aja setengah atau kalian boleh bolak-balik. Tapi kalau untuk ini jualan biar lebih hemat bagian permukaan atasnya aja. Dan bisa kita celupkan lagi ke kacang tanah yang ditumbuk halus atau dihaluskan ditambah dengan sedikit gula pasir. Jadi bisa dikombinasikan untuk campurannya, bisa pakai kacang, bisa pakai keju, untuk isiannya juga sesuai selera. Nah, biar lebih cakep lagi dari bukan sisa sih, ini coklat putihnya tadi udah kita pindahkan ke piping bag. Kemudian kita kiceritin tuh di bagian atasnya. Nah, seperti ini. Jadi lebih bervariasi. Cukup ngebut ya kita, tapi mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Nah, ini biar lebih cakep lagi, kita beri sentuhan meseseres di bagian atasnya. Seperti ini. Jadi kita dapatkan berapa nih? Sepertinya 9 macam ya. Nah, biar lebih cakep lagi, si nanas ini kita oret-oret jadi seperti kartun. Nanas kartun ini paling enak, paling imut. Karena tadi kita campur dengan meseseres. Bisa juga kalian campur dengan tumbukan kacang, boleh almond, kacang tanah, apa aja. Nah, kalau ini yang tadi sebenarnya udah cakep aja ya. Ini tanpa olesannya. Jadi yang kita olesi tadi yang nastar daun dan yang berbentuk segitiga yang dicapit-capit itu. Karena masih ada sisa coklatnya, jadi Mama Mameji oret-oret aja. Begitu juga ada sisa coklat yang putih, kita oret-oret lagi dan atasnya tinggal ditaburi dengan sprinkle boleh, atau di sini Mama Mameji hanya menggunakan kacang tanah tadi yang udah dihaluskan. Nih rasanya enak banget, nggak akan nyesel, nggak keras, tapi tetap garing dan lembut. Dan ini yang bentuknya seperti kerang. Boleh seluruhnya sih dicelupkan ke adonan coklat ya, permukaannya itu. Jadi terlihat berulir-ulir, cuman ini coklatnya udah habis. Jadi kita garis-garis seperti ini aja. Nah, jadi bagi kalian untuk ide jualan bisa dikombinasikan ya. Model-modelnya kurang lebih bentuknya seperti ini.
Ini yang bentuk daun terlalu coklat 2 kali oles, tapi cakep banget ya, matangnya sempurna. Ingat suhunya jangan terlalu tinggi. Untuk suhu ya disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Nih, isian nanas, nastar, kemudian bulan sabit bertabur kacang, seperti ini. Ini juga isi kurma, coklat kurma. Nah, ini seperti rumput laut. Dan yang paling Mami suka ini tinggal hap dengan campuran meses. Dibaluri seluruhnya dengan coklat. Oh ya, untuk penggunaan tepung itu nggak mesti 680 ya. Kemungkinan bisa lebih, kalau kurang nggak mungkin. Karena kalau kurang berarti terlalu lunak. Kalau lebih mungkin mungkin aja gitu ya, karena kelembapan tepung itu berbeda. Karena kalian bisa lihat dari komposisi butter margarin dengan tepungnya tadi perbandingannya ya. Ini dia hasilnya. Wey. Nah, jangan lupa ini masih ada sebenarnya, tapi Mami belum sanggup menyelesaikan hari ini. Adonannya masih bersisa, masih banyak sisanya. Jadi kalian kalau mau buat setengah resep juga boleh. Oke ya? Masih ada kira-kira bisa dibuat 2 loyang lagi. Oke, ini dia hasilnya. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.